Jangankan beliau ya, Al-Imam Syafi'i saja kalau berangkat dari rumahnya ke masjid itu tutup telinga itu. Tutup telinga karena apabila beliau mendengar kata-kata yang tidak baik langsung terekam. Sekalian di yang di sifat kedua dari kalamnya Nabi SAW yang sempurna, bahwasanya beliau mempunyai sifat kecerdasan yang luar biasa yang dimiliki oleh beliau, terutama memorinya ini luar biasa. Apa yang Allah ajarkan kepada beliau itu menjadi hal yang menancap di dalam benaknya. Fi zihnin sahihin. Jadi luar biasa cerdasnya beliau. Jangankan beliau ya, Al-Imam Syafi'i saja kalau berangkat dari rumahnya ke masjid itu tutup telinga gitu. Tutup telinga karena apabila beliau mendengar kata-kata yang tidak baik langsung terekam. Jadi pokoknya kakak Arsan mau sholat jamaah gitu, lewat sana itu ada dangdutan dulu gitu kan, itu langsung lagu dangdutnya langsung apal gitu, langsung itu. Nah, langsung nyambung gitu, ya kan? Karena di Mamuju senang dangdut kan gitu kan. Langsung itu Imam Syafi'i itu. Bagaimana baginda Rasulullah? Ya, Imam Syafi'i saja selalu menutup telinganya, nggak ingin mendengar kata-kata yang beliau dengar, yang kata-kata yang tidak baik gitu. Karena langsung hafal, ya. Nah, bagaimana baginda Rasul? Tentunya hal ini akan menjadi kesempurnaan, tanda-tanda kesempurnaan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, 3 hal yang harus kita contoh dari baginda Nabi. Ya, pertama syaratnya mempunyai zihnun sahih. Zihnun itu apa? Mal farqu baina zihni wal aql? Apa? Ayo coba dibahas. Apa bedanya az-zihnu wal aql? Dikembangkan. Kalau di Quran itu di luar apa? Beda akal dan az-zihnu wal aql. Coba ada yang punya referensi? Nah, coba secara kata saja, coba lihat di ma'ani secara kata supaya kita mampu menginikan. Ma makna zihnu? Zih. Sesekali zih. Nah, itu zih. Zihnun. Ada yang sudah bertemu? Tandingkan? Zihnun wa aqlun. Ada. Zihnun. Tun, bawa HP. Ya udah. Tunggu kotak. Masa lama sekali ini? Kotak kamar mandi aja. Hah? Al-fahmu wal aqlu. Wa mal aqlu. Al-Ghariza. Az-zihnu al-fahmu wal aqlu. Nah, ya. Jadi
selain ada unsur pemikiran tapi langsung memahami gitu ya. Al-fahmu wal aqli. Ya, nanti coba kita kembangkan apa ini yang dimaksudkan zihnun. Barangkali kalau di sini wa madzaka illa min zihnin sahihin. Berarti kalau lawannya kan ada zihnun ghairu sahih itu ya. Hah? Iya kan? Berarti kan ada zihnun ghairu sahih. Victor Nah, gitu yang Victor. ya. Nah, baginda Rasul ini mempunyai Fikrun salim. pemikiran yang benar, yang sesuai dengan fungsi akalnya itu, ya, cara berpikirnya itu mempunyai cara berpikir yang positif, yang mengandung kebenaran. Yang kedua, wa sodrin fasih. Nah, lagi-lagi nih, mal farqu baina sodri wal qalbi. Sodri itu dada gitu ya. Dada yang lapang. Artinya kiasannya itu adalah beliau terbuka. Ya kan? Terbuka. Samaha. Nah, terbuka. Sedangkan qalbin syarihi, qalbin wasi', mungkin apa yang ada di dalamnya itu ya, nuraninya. Nuraninya yang ada di dalam itu juga lapang. Nah, inilah ciri-ciri kecerdasan seorang. Pertama, dari sisi pemahaman dan pemikirannya. Yang kedua, kelapangan apanya? Hatinya, juga kelapangan jiwanya. 3 tadi. Kelapangan jiwa, kelapangan hati. Ya. Sehingga mampu mereka mengetahui, menghafal, mencerna, menganalisa semua informasi yang diberikan kepada beliau. Tanpa hebatnya ada buku yang dibaca, ada rekaman yang didengar, ada apa lagi? Mata yang didengar. Tadi kan kalau mata ada buku apa itu, atau dari suara rekaman apa dari mana, nggak ada rekaman, nggak ada. Jadi kuasai, luar biasa. Ya, keistimewaan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tadi beban yang diberikan kepada Nabi itu dapat dilaluinya semuanya. Jadi menjadi Ini bagaimana masalah sekarang ini? Generasi yang mudah lupa, anak-anak yang mudah melupakan, padahal Rasulullahnya adalah panutan yang tidak pernah lupa. Nah, ini bagaimana nih umatnya sekarang banyak yang lupa. Yang diajarkan oleh Bapak Ibu sekalian minggu kemarin, ditanyakan apakah masih ingat? Ayo cek anak-anaknya. Anak-anaknya cek. Yang diajarkan minggu kemarin, apapun pelajarannya, coba tanyakan. Masih ingat atau? Ada yang ingat, ada yang tidak. Hah? Banyak yang lupa. Banyak yang lupa kan? Nah, itu bagaimana? Pemimpinnya, panutannya adalah yang tidak pernah lupa. Bahaya ini, kosakata apa bahasanya, diksinya lupakan, bahaya. Lupa, melupakan dan lupakan. Kalau lupa masih manusiawi, tidak ada unsur kesengajaan, dan berbahagialah kalau diberikan anugerah lupa oleh Allah. Bayangkan Bang Haji Irwan kalau semua bisa diingat gitu. Bisa tidur nggak kira-kira? Nggak bisa tidur kan? Karena semuanya ini. Tapi ini maksudnya bukan apa namanya, bukan yang tadi Rasulullah yang artinya kadang-kadang lupa itu artinya anugerah gitu. Orang semuanya mau tidur itu padahal dia punya masalah tapi dia dikasih lupa aja, bisa tidur gitu kan, atau bisa senyum gitu. Ya, jadi seperti itu.
Tapi yang bahaya itu melupakan dan lupakan saja. Nah, ini nih, melupakan apa yang sudah didapat atau dalam ininya udah lupakan sajalah. Ini adalah suatu yang membebani. Nah, ini kakak sekalian, bagaimana menghadapi anak-anak yang mempunyai pandangan seperti itu. Padahal baginda Rasulnya seperti ini. Maka ya melihat merujuk nasihat dari Imam Al-Mawardi, 3 hal yang harus kita dari baginda Rasul adalah pemahaman dan pemikiran yang benar, lalu ada kelapangan hati dan kelapangan jiwa. Inilah 3 hal yang menurut Imam Al-Mawardi menjadi potensi atau kekuatan yang dimiliki oleh baginda Rasulullah di dalam menyerap semua informasi. Buktinya adalah ketika menerangkan, kalau ditanya siapa itu Sayyiduna Adam, tahu bagaimana awal penciptaan Sayyiduna Adam, bisa menceritakan, ya bisa itu, tahu loh. Kejadiannya kapan itu? Sebelum dia lahir. Sebelum dia lahir ya. Iya kan? Tahu, menceritakan begini. Kemudian Bani Israel itu kan menceritakan yang ada 3 orang yang masuk ke dalam gua. Itu kan kejadiannya di Bani Israel kan? Ada masuk ke dalam gua, lalu karena ingin istirahat, tahu-tahu ada batu besar nutup itu gua kan. Itu hadis panjang sekali, mampu itu detail sekali menceritakan. Kejadiannya kapan itu? Ketika zaman Bani Israel. Banyak sekali kisah-kisah yang terjadi pada zaman nabi-nabi dulu diceritakan kembali oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Ya. apa yang pertanyaan tentang ada sangkaan bahwa Rasulullah sebenarnya iya tadi ya terbantahkan dengan ini layat butuhu bi kitabin dan suhu. Ya. Kan ada sangkaan bahwa Rasulullah itu menggali kitab-kitab, sebenarnya kitab zaman dahulu pernah dia baca. Itu apa ada sangkaan begitu ya? Betul. Itu masa duran dulu pernah ajar seperti ini. Ini pengulangan saja itu. Ya. Kira-kira Nah, kaitannya dengan yang dipelajari kemarin, al-khoslatu yang tadi ummi wa huwa ummiyun min iya ini. Ya, ini al-khoslatul ula. Ma utiya minal hikmatil balighah wa utiya minal ulumil jammatil bahirah wa huwa ummiyun min ummatin ummiyah. Beliau adalah tidak mengenal peradaban baca tulis yang berasal dari umat yang betul-betul juga belum mengenal peradaban baca tulis. Kalau tadi ada pendapat wah ini menyadur saja, mau menyadur bagaimana? Orang membaca aja nggak ada. Maksudnya bukan nggak ada. Oh ini ada juga orang-orang tua dulu ngasih tahu, Memberitahukan. suka cerita Ya. dan dia suka simpan gitu. Nah. Oh iya, jadi informasi ini kan kalau baginda Rasul itu terjadi melalui ilham, melalui wahyu ya, wahyu melalui kontemplasi perenungan di dalam gua, ya kan, uzlah, kemudian tahannun, ya kan. Nah disitulah beliau mendapatkan banyak informasi. Nah juga saya kira memang ya dari berita-berita para pendahulunya gitu kan, termasuk dari pendeta siapa Al-Bahiro, Bahiro, ya bisa jadi Iya, kayak gitu ya. ya. Tetapi kan informasi itu terseleksi dengan baik, ya. Artinya apa yang beliau ungkapkan ini tidak didapatkannya melalui bacaan,
ataupun Informasi. Kalau tadi saya rekaman, kalau zaman sekarang tuh rekaman itu kan kita bisa mendengar apa. Kalau dulu kan belum ada rekaman, itu hanya mendengar saja, ya. Nah, itulah kehebatannya baginda Nabi. Artinya terpatahkan itu semua ya. Dia terpatahkan. Yang utama mah bagaimana seorang yang ummi belum mengenal baca tulis mampu menceritakan hal yang sangat detail, yang sangat rinci sekali. Nah, contohnya seperti hadis aslu khalqil insan, asal usul ciptaan manusia, detail sekali. Menceritakan kiamat, proses kiamat, detail sekali. Ya kan? Menceritakan tanda-tanda akhir zaman. Wah, luar biasa. Berarti yang masa datang. Iya. Dan yang terjadi yang tempoy Dulu. Bisa sampai tempoy waktu itu dan tempoy nanti ya kan. Jadi past, present and Future. past, present and future. Luar biasa ya.